sebagian kiai, sebagian ulama nafsiran yaumatar jufur rodifah, rodifah tasawuhan apa rodifah. Ulu bu yauma idin apa wajifah ini sami standar. Rata-rata ulama darani malaikat sing nyekel trompet utawi sing calon nyebut trompet malaikat Israfil. Karena kiamat itu sudah dekat, niku sampai ada yang mengatakan bahwa trompet malaikat Israfil itu sudah di mulut, jadi wis di mulut. Karena apa? Nyebut. Dan semua ayat Quran menunjukkan memang kalau kiamat sudah dekat. Semua redaksi Quran niku semua menjelaskan bahwa kiamat itu sangat dekat. Nah, jenengan tangklet dari diinformasikan dekat. Nggih. Mungkin zaman enggak salah paham nggih. Dari diinformasikan dekat itu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang pun 1428 Hijriah. Hampir 16 abad. Niku mawon ngangge tahun Hijriah. Tapi lalu dalam masa ribuan lebih kok belum juga datang. Nah ini pentingnya satu metode ilmiah. Rata-rata mufassir itu menafsirkan bahwa sesuatu yang pasti terjadi itu dekat. Nah, apapun jumlah waktu, ya, kepanjangnya waktu, kalau pasti terjadi itu pasti dekat. Makanya dalam kitab-kitab kalau diterangkan ala inna sa'ata qarib bahwa kiamat itu dekat, mesti rata-rata mufassir mengatakan fa inna kulla atin qaribun, karena setiap yang akan datang pasti dihukumin apa? Dekat. Kayak kita ini dengan kematian. Kematian kita mungkin ada yang sampai umur 70 tahun, 60 tahun. Tapi karena kita ini pasti mati, itu seakan-akan asal eling mau nih grogi tenan. Eling tok niku napa? Grogi. Karena kita yakin itu pasti napa? Terjadi gitu. Itu satu metode untuk menerangkan bahwa dekat itu karena mesti terjadi. Metode kedua niku berbanding dengan umur dunia. Umur dunia wingi kalau mau teng Kompas, versi Kompas itu sekitar 3 miliar berapa dari bumi diciptakan sampai sekarang. Kalau versi ilmuwan itu sekitar 3 miliar berapa. Enggak tahu nggak dinosaurus mawon sekian ratus juta. Artinya kalau betul dengan hitung-hitungan itu misalnya kiamat itu 1 miliar lagi ya dekat karena berbanding dengan masa lalu yang pun lebih 3 miliar gitu kan. Nah, kalau setuju metode ketiga. Metode ketiga karena Allah itu abadi dan Allah itu azali. Itu melihat waktu itu ya kalamhil basari ya huwa aqrab. Itu tidak ada artinya semua. Dan teori ini cara kula paling dekat secara ilmiah, apalagi sekarang secara sains, secara ilmiah. Misalnya ngeten. Cara semut kon mecah nondok, itu pikirannya kok bisa mecah nondok itu nak bar grogoti rong wulan lagi sono apa? Cak nak sing mbok kongkon semut. Tapi kanggo sampean, tak gites langsung napa? Pecah, ambil. Artinya manusia itu enggak lepas dari ruangan. Artinya satu analisis yang dibatasi oleh keterbatasan manusia. Bumi kok ngene kok hancur ngenteni global warming, ngenteni pemanasan global, ngenteni macam-macam, nak cairan Afrika meleleh, nak sistem bumi, tata surya sudah hancur, sistem galaksi sudah itu acara manusia. Jadi dengan segala ilmiahnya manusia, bayangno kiamat tentu nunggu global warming, nunggu tata surya sing rusak galaksi. Padha cara semut kon mecah nondok. Iku kira-kira pikirane tak mulai ke pojok endi sing paling lemah, endi sing cara sampean mbok kites mulai kon dhewe ya pecah. Ya padha. Kowe ngrubahno gedung sing nganggo beton, nganggo cor, nak manual ya tak palu kon ndi supaya rubah. Tapi nganggo bom atom, cek mbok dakok endi wae ngene apa? Hancur. Ya. Artinya ketika yang ngendikan itu dekat atau mudah itu Allah, memang enggak ada masalah. Allah mau bilang kiamat itu dekat atau mudah ya memang inna dzalika 'ala Allahi yasir. Makanya Allah itu sering berkali-kali kalau cerita kiamat, cerita hal mukhal mesti ditutup inna dzalika 'ala Allahi yasir. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasir. Itu mudah bagi Allah, itu mudah bagi Allah. Ya karena bagi Allah tidak mudah, bagi selain Allah tentu tidak mudah.
Lah anak ngono kan pun klepan ya memang enggak masalah kan. Allah cerita paret cek gampang urus-urusane pangeran kita ora usah melok meh. Pangeran nak metu mokonge nak ngendikan la yusalu amma yafalu wa hum yusalu. Bentone manusa wae seneng analisis pangeran mbek teorine manusa. Ya mesti ora sambung wong Allah iku azali dianalisis mbek sesuatu sing hadis sing sekarang, sing profan, sing rusak. Makanya para pencari Tuhan yang murni dengan rasional tentu tidak akan ketemu karena dia akan mengkiaskan barang-barang hadis untuk meneliti barang-barang azali. Ini wow, contoh paling gampang nih wow. Bahwa manusia itu cara berpikir itu pun mesti dibatasi dengan ruang dan waktu. Padahal pangeran, bukan buta ruang, bukan buta apa waktu. Ini gue mau apa? Ya contoh termudah itu. Contoh termudah, jika kita nganggap kiamat, itu tentu dengan teori rasional kita akan bicara tentang bumi tua sekian tahun lagi. Sistem galaksi itu per tahun bergeser sekian, kayak laut. Laut itu mengalami rob itu setiap tahun itu sekian senti. Kalau sekian senti kali sekian ratus tahun, berarti begini. Pemanasan global ya gitu. Kalau kena emisi karbon sekian tahun sekian, berarti sekian ratus tahun kemudian sudah begini. Kan bisa dihitung secara sains. Tapi itu kan hitung-hitungannya manusia. Tapi kan beberapa kali sejarah membuktikan itu keliru. Kelirunya ya karena kemungkinannya itu dua. Satu, bahwa itu tidak diciptakan efek yang melawan. Nomor dua, bahwa kejadiannya itu tidak mesti seperti itu. Ya contoh, ketika dulu wong nak nandur gabah nganti 8 bulan, nanti 6 bulan, terakhir 6 bulan. Orang mikir dihitung, dulu sering krisis pangan dihitung, nak uang jumlahnya tambah terus. Nah, terus gabah panennya 6 bulan iso kelamparan. Dalam penemuan ilmiah sing iso 3 bulan. Sehingga zaman manusia sithik sering telat beras, sampai wong mangan jagung bekatut. Saiki wong pirang-pirang ora tau telat napa? Beras. Padahal pakar-pakar pangan sempat grogi, jangan-jangan karena jumlah wong akeh telat napa? Beras. Masalah tempat nggih ngoten. Wong membawa wakai tanah rata tambah sampai do manggon. Tapi manusia lewat modernnya itu iso gawe omah tingkat omah susun. Wong modern ana sing diwajah lah manggon memaras pemanggon. Artinya manusia dengan segala kekhawatiran terhadap fenomena alam yang mesti terjadi juga banyak manusia yang mengantisipasi itu lewat penemuan ilmiah juga. Itu ya rawan klop, rawan apa? Klop. Artinya semua teorinya manusia itu mau berbicara tentang sebab akibat dan itu bisa diantisipasi terus, bisa diantisipasi terus. Mulane istilah Quran nak ngenyak manusa niku walakin aktsarahum la ya'lamun ya'lamuna dzahiran minal hayatid dunya. Paling banter manusa iku mau ya'lamuna dzahiran minal hayatid dunya. Yang diketahui itu hanya kulitnya saja, lahirnya saja. Gampangannya dokter meriksa, saya kira lara mah mereka mangane ra tertib. Ya kan secara profesional dia pakai standar objektif kalau makannya tidak tertib itu lahir mah. Sekarang ini namanya mah. Tapi bagi keluarga itu mungkin tertib piye, tertib butuh ekonomi tertib, penghasilan tertib kan. Tentu itu tidak dianggap masalah mah, masalah ekonomi. Orang dianggap masalah mah, tidak dianggap masalah apa? Ekonomi. Dan nanti bagi yang lain semua ahli saraf, ahli apa itu tidak murni dianggap masalah mah atau masalah telat makan, lebih ke psikologis. Bahwa saraf itu punya ketahanan sekian. Kalau secara psikologi tertekan, maka tingkat ketahanan pada penyakit hanya sekian. Jadi awal-awalnya karena pikiran saking sering kacau nih. Karena sering telat lah, nak kondisi sarafnya itu, kondisi psikologinya itu stabil, itu tingkat imunitas, tingkat kekebalan terhadap penyakit juga sekian. Artinya tidak pati riskan, tidak pati rawan kena apa? Itu kan sudah 3 versi. Ya sama nanti kejadiannya kiamat